Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang teori warna. Nah, warna. Kita lihat warna itu sebetulnya adalah sifat dari cahaya yang dipancarkan, dan tanpa cahaya warna itu tidak akan ada. Ya. Nah, sekarang kita berikan contoh. Ketika ada cahaya, kita bisa melihat ada warna merah, biru, kuning, dan sebagainya. Nah, sekarang kita bayangkan ketika cahaya itu tidak ada, gelap gulita di sekitar kita, kita tidak bisa melihat warna sama sekali. Ya, jangankan melihat warna, benda-benda di sekitar kita pun kita tidak bisa melihatnya. Ya, arti kata cahaya itu betul-betul tidak ada, bukan hanya buram atau remang-remang, itu masih ada cahaya. Tapi yang kita maksud tidak ada cahaya itu betul-betul gelap gulita, cahaya itu sama sekali tidak ada. Nah, di sana kita tidak akan bisa melihat warna. Jadi antara warna dan cahaya itu sangat terkait dengan erat. Nah, sekarang kita coba lihat tentang warna ini ya. Nah, warna itu terbagi dua, ada warna aditif dan ada warna subtraktif. Nah, kita melihat warna aditif yaitu warna yang berasal dari cahaya atau disebut juga dengan spektrum. Kita lihat lanjut dulu. Kemudian ada warna subtraktif yaitu warna yang berasal dari bahan, disebut juga dengan pigmen. Jadi ada warna bahan itu yang berupa cairan, berupa pasta. Nah, macam-macam warna yang kita pakai di keseharian kita seperti cat dan segala macamnya itu. Nah, kita melihat warna pokok aditif atau cahaya tadi, yaitu merah atau red, hijau atau green, dan biru atau blue. Nah, warna aditif atau warna cahaya ini dalam model komputer disebut juga dengan warna model RGB, red, green, blue. Ya. Nah, kita melihat di sini ada pola cahayanya red, green, blue. Nah, campurannya ini kita bisa melihat antara red atau merah dengan biru ini menghasilkan magenta, antara merah dan hijau menghasilkan kuning, kemudian antara biru dan hijau menghasilkan cyan. Ini percampuran warna cahaya. Nah, mungkin kita akan lebih mendalamnya nanti ke arah pembahasannya warna pigmen, tapi kita coba lihat selanjutnya. Nah, ada warna pokok subtraktif atau warna bahan yang kita kenal dengan warna pigmen tadi, yaitu cyan, magenta, dan kuning. Dalam komputer disebut warna model CMY. Ya, percampuran warna bahan ini. Nah, ini cyan, magenta, dan yellow. Ini warna bahan yang dalam istilah komputernya CNY, cyan, magenta, yellow. Nah, ini percampurannya. Ini masih teori warna secara umum, tapi kita nanti akan menukiknya ke teori warna Frank-Brewster ya. Tapi tetap kita harus bahas sepintas saja ya. Teori warna. Nah, ini yang tadi teori cahaya atau spektrum. Pelopor dari teori cahaya ini adalah Sir Isaac Newton, dan kemudian teori bahan atau pigmen dipelopori oleh Frank-Brewster. Nah, kita nanti akan lebih dalamnya ke teori bahan yang pigmen ini yang oleh Frank-Brewster. Ya, ada teori cahaya yang oleh Isaac Newton tadi. Kita melihat warna yang kita lihat pada suatu benda berasal dari cahaya putih matahari. Nah, itu menurut Isaac Newton ini ya. Hal ini dibuktikan oleh Isaac Newton dengan membiaskan cahaya putih itu dengan prisma kaca. Hasil yang keluar dari prisma itu berupa 7 spektrum warna. Nah, jadi cahaya putih matahari. Isaac Newton ini melihat cahaya matahari itu putih. Semakin terik matahari, dia akan semakin putih cahaya ini. Tapi dia mencoba membiaskan cahaya putih itu dengan prisma kaca.
Nah, hasil yang keluar dari prisma kaca itu berupa 7 spektrum warna. Ternyata bukan hanya putih saja cahaya yang dari matahari tadi. Nah, dia mencoba melakukan sebuah penelitian. Isaac Newton ini mencoba melakukan sebuah penelitian dengan prisma kaca itu tadi. Nah, ini keluarlah spektrum warna. Nah, ini dari sini matahari cahaya di sini ditampungnya dengan kaca prisma ini. Kemudian yang putih tadi membias keluar, ya. Nah, ini maka keluarlah 7. Nah, berupa 7 spektrum warna. Nah, ternyata yang putih tadi ketika diserapnya dengan kaca prisma tadi yang melalui penelitian oleh Isaac Newton ini, kemudian ternyata yang putih itu pecah menjadi 7 warna. Nah, itu yang kita lihat. Apa saja yang 7 itu? Me itu merah, G itu jingga, Ku itu kuning, Hi itu hijau, biru, nila atau lila ya, nila, biru yang ungu. Nah, ini ungu. Nah, ungu yang kebiru-biruan. Yang nila ini ungu yang kebiru-biruan ya. Ini biru, ini ungu. Nah, nila ini ungu yang kebiru-biruan. Atau orang ada juga menyebutnya dengan indigo. Ya. Nah, untuk menggampangkan kita semua mengingat tentang 7 spektrum warna ini, me, ji, ku, hi, bi, ni, mu. Nah, gampang sekali. Me, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jadi, me, ji, ku, hi, bi, ni, mu. Untuk menggampangkan kita untuk mengingatnya ya. Nah, ini sebetulnya kita juga bisa mengalami di keseharian kita. Kalau kita melihat setelah hari hujan, kemudian tiba-tiba panas terik. Nah, mungkin ada tetes-tetes air yang di atas itu masih belum turun ke bawah, masih mengapung di udara. Nah, itu kena pancaran cahaya matahari tadi, kemudian dia memancar sehingga kita pernah sering melihat ya tentang garis lengkung yang berwarna di ufuk, di langit. Nah, yang kita kenal dengan pelangi ya. Nah, itu sebetulnya mungkin dari sana ide itu keluar oleh Isaac Newton untuk melakukan penelitian dengan prisma kaca tadi yang menyerap cahaya kemudian dipantulnya keluar. Nah, mungkin yang cahaya matahari tadi yang membias di titik-titik hujan tadi itu yang membantulkan yang pelangi tadi. Nah, jadi ini spektrum warna Magicu Hibinium oleh penelitian Isaac Newton, teori cahaya. Kemudian kita melihat teori pigmen. Dalam teori pigmen dinyatakan bahwa warna biru itu terdapat pada pigmen bahwa warna itu terdapat pada pigmen dan hanya ada 3 jenis warna pokok, yaitu magenta, cyan, dan yellow. Warna itu bukan didapatkan dengan mencampur karena warna-warna tersebut adalah warna murni. Nah, ini kalau teori secara umumnya itu memang inilah yang warna pokok dari magenta, cyan, dan yellow. Namun pada berikutnya, pada perkembangan berikutnya, ada lagi seorang tokoh yang Frank Brewster itu melakukan penelitian dan dia mengambil yang warna pokoknya itu adalah merah, biru, dan kuning. Jadi bukan magenta, cyan ini ya birunya yang dipakai biru kobal ya. Biru ini ada lagi, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, ada 3 macam lagi biru ini. Nah, jadi merah, kuning, dan biru. Kalau yang Frank Brewster ini melanjutkan mengambil dari teori yang secara umum ini, yang warna itu adalah magenta, cyan, dan yellow ini. Ini merupakan warna murni yang tidak dicampur-campur. Kemudian kita lihat ada 5 klasifikasi warna. Warna primer atau pokok atau pertama, artinya warna itu betul-betul belum bercampur sama sekali. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian ada warna sekunder, warna kedua. Kemudian ada warna intermediate. Kemudian ada warna tersier, warna ketiga. Intermediate ini letaknya antara pertama dan kedua. Nah, di sini sebetulnya dia. Ya, intermediate, kemudian warna tersier, warna pertama primer, warna kedua sekunder, warna ketiga tersier. Nah, warna keempat quarter. Nah, jadi warna intermediate ini posisinya di mana? Nah, dia ini intermediate ini nanti akan berada di antara primer dan sekunder. Kita akan melihat nanti dari teori warna oleh Frank Brewster. Kita lihat satu persatu.
Nah, teori lingkaran warna Prem-Brewster. Nah, ada warna primer. Oh ya, sebetulnya ada beberapa dari tokoh-tokoh yang mendalami tentang warna ini ya dalam sejarah warna, tapi mungkin silakan diperluas sendiri wawasannya. Nanti kita ini hanya menyinggung secuil saja dari beberapa tokoh tadi, dan diantaranya ada Isaac Newton tadi dan Prem-Brewster. Ada lagi nanti yang Munsell dan ada satu lagi siapa gitu, banyak, silakan cari sendiri. Nah, kita langsung masuk ke teori lingkaran warna Prem-Brewster. Nah, kita melihat ada teori warna Prem-Brewster itu adalah ada warna primer, ada warna sekunder, dan warna intermediate. Nah, dalam lingkaran warna itu nanti yang terdapatnya hanya ada primer, sekunder, dan intermediate. Nah, yang kita lihat sebelumnya tadi ada tersier dan kuarter, itu tidak termasuk ke dalam teori lingkaran warna Prem-Brewster ini. Yang Prem-Brewster ini membuat lingkaran warna primer, sekunder, dan intermediate. Terus kenapa kita hanya membahas langsung ke Prem-Brewster bukan yang lain-lainnya? Karena nanti kita akan langsung melakukan tugas-tugas praktek melalui yang dari teori Prem-Brewster ini yang akan kita pakai ya. Nah, warna primer, apa itu warna primer? Warna primer ini adalah warna, disebut juga dengan warna induk, warna pokok, warna induk, atau warna murni. Jadi betul-betul setitik pun tidak ada warna lain yang tercampur ke dalam warna pokok ini. Nah, yaitu warna merah, kuning, dan biru. Nah, itu yang dipakai oleh teori. Kita langsung memakai teori lingkaran warna Prem-Brewster ya, karena itu teori lingkaran warna Prem-Brewster ini yang dipakai oleh secara internasional ya. Kemudian, nah ini saya langsung melihat merah itu seperti apa, kuning seperti apa, biru seperti apa. Ini langsung saya contohkan dalam warna tulisan ini. Nah, itu yang warna primer. Nah, ini merah, kuning, biru. Nah, 3 ini warna primer. Sedangkan tadi ingat kembali bahwa Prem-Brewster itu dia punya primer, intermediate, dan primer, sekunder, dan intermediate. Nah, yang primer ini dia. Kita lihat dulu, berarti primer ada 3, merah, kuning, biru. Nah, ini dia. Merah, kuning, biru. Kita sudah bertemu dengan 3.